selamat malam semuanya. Selamat datang Malam. di Bertemu. Nah, hari ini saya ditemenin bersama 7 orang lainnya. Hore, rame. Nah, hari ini kita akan pertama kalinya ngadain Next Gen Talk. Nah, aku ditemenin sama para leaders yang ada di sini. Mereka adalah leader-leader di Next Gen-nya GBWTC. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita kenalin diri dulu ya. Aku sama Sam, kita dari Campus Fester. Lalu ada Ko Erik Cimeli dari yang Adult Fester. Lalu ada Ko Agung dan Julia dari Teens Fester. Lalu ada Kamike dan Kak Daniel yang sumringah banget nih dari Kids. Cocok jadi Kids Fester. Yeah. Gayanya nggak pernah habis. Yes, betul. Harus selalu happy gitu ya. Excessive happiness. Nah, hari ini kita mau ngobrol banyak tentang Next Gen. Ngulitin sedikit cerita dari mereka selama ini gimana pelayanan, apa suka dukanya. Pasti menarik banget nih untuk kita dengerin sama-sama. Nah, mungkin untuk awal, Koko Cici bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Udah married berapa lama, keluarganya, sama udah mulai Next Gen berapa lama? Mungkin boleh dimulai dari Kids Fester dulu. Hai. Halo. Kalau Kak Mika sama Kak Daniel udah married dari 2002. Jadi udah 18 tahun. Kami punya anak laki-laki 2 orang. Ya. Kalau pelayanan, kayaknya Kak Daniel lebih lama nih. 25 tahun lebih ya. Untuk di sekolah minggu, melayani anak-anak. Dan disitulah Kak Daniel ketemu Kak Mika. Wede. Ini pelayanan ketemu jodoh nih ya. Ini bisa diinspirasi buat para jodoh. Itu muridnya. Berarti udah lama banget ya, karena sebenarnya yang belum tahu, Kak Daniel dan Kak Mika ini adalah guru sekolah minggu aku juga dulu. Jangan rahasia dong. Oh ya. Mereka udah in this business for a long time. Oh. Oke. Boleh kita Teens Fester, Ko Agung dan Julia. Halo. Ya. Kami sudah married dari 2002 ya. Awal tahun kita married bulan Februari waktu itu. Kita sekarang sudah 18 tahun married, anak kita 1 ya, sudah SMA. Nah, kalau kita pelayanan, kalau saya secara pribadi saya sudah dari SMA dulu sudah terlibat pelayanan di remaja. Kalau Kak Yulia dari sejak dia bertobat di kampus, dia udah mulai pelayanan. Sampai sekarang kita udah pelayanan anak muda itu udah 20 tahun lebih, 25 tahun. Sekitar segitu. Ya. Wow, lama banget ya dari SMA. Dari SMA. Kuliah nih, kita udah lahir belum itu? Kayaknya udah pernah, nggak setua itu nggak. Nah sekarang aku sama saya mau kenalin diri. Silakan saya. Kita udah menikah dari tahun 2015. Kita yang paling muda newbie di sini. Paling newbie di sini. Newbie dan paling muda juga di antara semua ini. Kelihatan kan? Kelihatan. Kalau kita udah ada 1 anak laki-laki baru usia 3 tahun. Yes. Lalu kalau saya pribadi sih pelayanan dari SMP berarti sekitar tahun 2001 sampai sekarang. Berarti ya 18-19 tahun sih udah melayani di Next Gen, di anak-anak muda. Kalau aku sendiri, karena bapak emak saya pendeta ya, jadi aku udah ada di... Dari lahir. Iya dari kids ya, aku udah pelayanan. Dulu jadi keyboardist itu carousel kids gitu. Kelas 4 ya kalau nggak salah ya, kelas 4 Iya, kayaknya. Iya yang di rumah-rumah gitu kan, aku gitu. Jadi dari kids aku udah melayani, terus masuk ke youth, terus ikut dulu kebaktiannya pelayanan. So Next Gen has been a very long history for me, dan proses growing up aku juga ada di Next Gen Ministry gitu kalau dari aku. Oke, sekarang dari Ko Erik sama Cimeli. Hai. Kalau kita menikah 2003, sudah 17 tahun kita berumah tangga, dan kita
kita melayani generasi muda itu sudah kurang lebih hampir 20 tahun lah yang ya. 20 tahun 2000-an Tahun 2000-an lah kita sudah melayani generasi muda gitu loh. Jadi memang passion kita berdua adalah melayani generasi ini. Wow, keren Itu banget sih ya. dari kita. Luar biasa sih dengar cerita Koko Cici yang udah puluhan tahun nih melayani di Next Gen gitu ya. Nah sekarang kan masing-masing dari kita ini kan dipercayakan Tuhan sama a certain age group gitu ya, dari kids, teens, lalu kita di campus, dan young adults yang sudah bekerja. Nah dari selama Koko Cici melayani ini, kita semua melayani, what is your biggest joy waktu melayani di Next Gen Ministry ini gitu? Kebahagiaan terbesar yang kalian rasakan waktu melayani. Ini Kak Mika, Kak Daniel. Dulu deh. Apa ya, kalau saya mungkin my biggest joy is ngelihat ya anak-anak dari yang kecil gitu kita layani sampai besar, ketemu lagi melihat mereka pelayanan di teens, melihat mereka bisa pelayanan sampai youth. Buat kami itu it's a privilege gitu ya. It's our biggest joy, karena berarti fondasi yang kami bangun dari kids itu memang berhasil gitu ya. Lanjut anak-anaknya ini. Tambahan lagi, kalau melayani anak itu kita sedang membawa anak-anak itu untuk kenal Tuhan, dan itu satu hal yang luar biasa ketika mereka mengenal Tuhan. Hidup mereka juga berubah, dan itu satu hal yang luar biasa. Wow. Berarti ini salah satu prosesnya nih. Dari kids sampai masih melayani ya. Iya, luar biasa. Ini testimoni. Kadang-kadang itu suka ketemu misalnya lagi di mana, di gereja atau di marketplace gitu ya, ada yang manggil. Ya, kadang-kadang Ingat nggak gitu. Saya Saya pernah ketemu di sekolah, kami kan ingat nggak, ternyata udah kerja di sekolah gitu, jadi melayani, jadi guru. Ya itu ini sih, senang banget. Ini berapa usia mereka ya? Usia mereka berapa ya? Waduh, Kita jadi bertanya-tanya. kalau saya tahu, Kami masih ya, kami masih bersinar. bersinar kan habis dicuci muka kayaknya kok. Oke. Seneng banget sih ya dengar ceritanya ya. Nah, gimana dengan teens, pelayanan teens, Ko Agung sama Ciulia? What's your biggest joy in serving the teenagers? Iya, yang paling senang itu kalau kita melihat ada perubahan yang terjadi. Jadi kalau anak-anak nih mereka berubah karakternya, itu adalah satu hal yang paling menyentuh di dalam pelayanan kita ya. Seperti keadaannya perubahan itu, perubahan dalam diri seseorang itu yang menjadikan kita itu jadi seneng, dan kita tuh bisa lihat bahwa Tuhan itu bisa lakukan perubahan atas kehidupan seseorang gitu. Jadi yang menjadi paling menyentuh tuh itu. Nah kalau ceritanya mungkin Kak Yulia bisa cerita pengalaman salah satu contohnya ya. Mau denger dong. Ya. Pernah kita handle satu anak yang lagi terapi secara psikolog. Mungkin secara ilmu psikolog kita sudah mendalami, tapi waktu itu orang tuanya konsultasi dengan kami, dan kami membimbing secara rohani. Kami hanya bisa bawa anak itu naik menara doa bersama-sama dengan kami. Kami lihat talenta anak ini bisa bermain gitar, walaupun main gitarnya nggak waktu itu awal-awal. Kami terus konsisten bahwa anak ini dalam menara doa, dan di menara doa kita kasih kesempatan main gitar. Perlahan-lahan, bulan demi bulan, bertahun, maksudnya ada perkembangan karakter dari anak ini. Menjadi berubah, karakternya semakin baik, dan yang amazing buat kami itu, orang tuanya juga bisa melihat anak ini benar-benar berubah, di rumah juga jadi teladan, dan sampai tahun kemarin dia mendapat beasiswa di salah satu kampus. Wow.
Itu adalah salah satu sukacita terbesar buat kami berdua. Ini hanya salah satu dari anak yang sekian yang kami melayani. Ya. Wow. Cerita. Wow, keren. Aduh, I'm so inspired. Pasti ikut bangga, ikut senang gitu ya, maksudnya udah menjadi bangga lagi. bahan itu. Benar-benar kita menangis sukacita lihat anak ini sampai hari ini benar-benar bertumbuh, berbuah, dan benar-benar melayani Tuhan dan menjadi mentor dalam musik gitar gitu, ajarin adik-adiknya yang naik dari SMP, dan itu benar-benar luar biasa, jadi berkarya. Amazing. Keren banget. Nah, kalau kita sih di kampus, I think one of our greatest joy ya, hampir sama ya, karena kalau di teenagers tuh mereka sedang mencari jati diri, kalau di campus tuh rata-rata mereka sedang mencari panggilan hidupnya gitu ya, sama lebih serius mengenai misalnya cari pasangan hidup gitu. Nah, kita paling senang juga kalau misalnya mereka tuh bisa ngambil keputusan yang tepat sih, yang baik. Karena itu, semua kan udah pada lewat nih, usia-usia kampus nih. Kita tuh paling senang kalau mereka tuh bisa ambil keputusan tuh yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kan masa-masa di kampus ya, bukan pekerjaan, jurusan kuliah, pasangan hidup itu hampir paling banyak keputusan terbesar sampai sisa hidup itu di masa-masanya kampus. Jadi kita senang banget kalau mereka tuh bisa ambil keputusan yang tepat. Misalnya, kita juga kaget sih, lihat generasi ini kan makin unik. Tanpa kita sadari, banyak orang tua nggak ngerti bahwa mereka tuh sebenarnya terluka, mengalami hal-hal yang buruk. Jadi tiba-tiba dari firman yang kita tabur, mereka tiba-tiba bersaksi, si kakak ini saya nggak jadi bunuh diri, saya nggak jadi kabur dari rumah. Kami tuh ya terhibur yang mereka ambil, belajar untuk mengontrol emosi dan segala macamnya. Nah, itu kalau dari kita sih. Nah, kalau misalnya dari yang adult kok, boleh cerita nggak what is your biggest joy in serving the young adults? Ya, yang pasti adalah perubahan. Sama sih seperti dari Ko Daniel, sama seperti yang Ko Agung bilang, Samuel. Sebenarnya kita ini adalah satu mata rantai. Kita nggak bisa dipisahkan. Mulai dari kids, terus mereka bertumbuh menjadi remaja, mereka bertumbuh menjadi anak-anak muda, terus mereka bertumbuh menjadi dewasa muda. Pasti otomatis tingkat problemnya itu berbeda-beda. Kalau di kita joy-nya adalah gini, ketika mereka dari kampus lulus, setelah itu mereka bisa menemukan panggilan mereka sesuai dengan talenta mereka. Gitu loh. Di dunia kerja, di dunia marketplace, buat kita ngelihat beberapa anak atau beberapa teman yang mereka enjoy banget di dunia kerja mereka, sesuai dengan talenta mereka, itu merupakan kesukaan buat kita di dalam pelayanan. Terus bukan hanya itu aja ya, Han ya. Ada lagi juga kalau misalkan mereka datang ke young adult, waktu itu masih bujangan, ya kan? Kita arahkan mereka ketemu dengan pasangan mereka, gitu loh. Nah, di yang adult itu kita ajarkan mereka bagaimana memanage keuangan mereka, memanage emosi mereka, gitu loh. Menghadapi pranikah, menghadapi nanti step di pernikahan, bahkan sampai mereka memiliki keturunan, gitu loh. Jadi, kalau di dewasa muda, sebenarnya di yang adult ini yang kita alami adalah satu kesukaan ketika mereka itu masuk dalam pernikahan ya, Han, gitu loh. Kalau kita menghadiri pernikahan dari teman-teman kita yang di dewasa muda, mungkin pengalaman sukacita yang orang tua mereka alami pada saat itu, rasakan di pernikahan mereka, kita juga ikut merasakan gitu loh. I can relate. Gitu, kita ikut merasakan. Iya. Apalagi kalau ada report dari tim BPN ya, tim BPN itu suka report ke kita di dewasa muda nih ada berapa pasang, dan setelah hasil konselingnya mereka tetap menjalani
pranikah dengan kekudusan, sehingga mereka masuk dalam pernikahan yang kudus gitu loh. Itu mereka sukacita, mereka diberkati, dan kita apalagi sebagai kakak rohani mereka, wah kita sukacita banget kalau dengar kabar hal seperti itu. Wow, so nice. Mantap. Wow. Itu benar-benar ini ya, sebenarnya yang kita lakuin adalah ya nurturing life skill mereka untuk sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi di usia mereka saat itu juga ya. Mulai dari kids, apa sih tantangan mereka mungkin untuk melatih ketaatan mereka, lalu di teens yang tadi Ko Agung cerita adalah perubahan mereka. Mereka mulai maksudnya bisa memilih untuk hidup lebih baik yang sesuai firman Tuhan, lalu mereka mulai buat diri mereka sendiri, dan nanti ibarat kata lulusnya gitu kan ya, itu kan mereka menikah gitu kan, dan mereka harus membangun kehidupan rumah tangga mereka gitu ya, ada di mereka gitu. I believe that what we're doing is something that will please God, right? Amen. Nah, tapi aku yakin nih, maksudnya dari semua pelajaran kita gitu ya, kita pasti tahu bahwa pelayanan Next Gen itu nggak cuma senang-senang doang ya kan, terus banyak banget tantangannya, betul ya? Oh langsung nih. Setuju. Gitu. Banyak banget tantangannya gitu ya. Nah, kita penasaran sih. I'm sure most of us yang nonton juga pasti penasaran. Sebenarnya challenges dari setiap age group itu apa aja sih gitu? Boleh dong tolong ceritain, sharing cerita-cerita kalian selama melayani nih, mulai dari kids. Ya, thank you. Jadi challenge-nya buat kids itu yang paling membuat kita concern ya, yaitu menemukan seseorang yang mau melayani di sekolah minggu. Nah ini satu tantangan sih. Kadang-kala kita kurang guru, kadang-kala kita nggak ada orang yang mengajar. Nah, ini jadi tantangan yang kadang-kala kita ngajarnya sampai berkali-kali ya. Beribadah berapa ibadah. Nah ini yang sangat mungkin itu our biggest challenge ya, menemukan pelayan anak yang benar-benar mau komit, mau sungguh-sungguh. Itu nggak gampang banget buat kami, jadi ya itu sih. Iya. Selama ini pelayanannya nggak ngelihat gitu, maksudnya you guys behind the scene, tapi wow, nggak nyangka loh kalian itu bener-bener berdedikasi banget gitu, ngerodi gitu ibaratnya. We have a very wonderful team sih. Tim sekolah minggu kami itu waktu ini selama ini sih luar biasa sekali. Mereka ini dedicated banget yang sudah ada nih ya. Jadi kami itu selalu mencoba untuk rekrut pelayan-pelayan sekolah minggu yang baru. Memang tapi nggak mudah untuk cari yang komit itu nggak mudah. Yes. Mungkin Anda salah satu. Wow. Atau Anda. Tapi ada aja ya. Maksudnya Tuhan tuh kirimin aja gitu, dan ya itu ya, maksudnya itu salah satu blessing sih juga ya, karena kita bilang susah, tapi memang kalau Tuhan udah kirim mungkin hanya 2 atau 3 orang gitu ya, Daniel ya, atau ya paling banyak 5 orang deh setiap 3 bulan sekali. Tapi itu yang Tuhan kirim tuh sungguh-sungguh betul-betul yang sangat cinta Tuhan, yang benar-benar komit sama anak-anak, sayang anak-anak, itu sih yang kami perjalanan kami selama melayani di sekolah minggu, kami memang kami kekurangan guru, tapi Tuhan selalu jagain kami supaya sekolah minggu ini bisa berjalan running well, supaya bisa berjalan dengan baik, dan kami percaya bahwa ini adalah domba-dombanya Tuhan, dan kita nggak pernah khawatir ada, kadang capek juga, kadang lelah juga, berkali-kali air mata ada juga mungkin ya, capek sih. Capek banget, tapi untuk itu kami butuh banyak guru-guru yang mau terlibat gitu ya, dan kami percaya kalau dombanya Tuhan, pasti Tuhan sediakan gembala-gembalanya. Itu kami hiburan buat kami. Terima kasih kakak sekolah minggu aku. Wow, gila, bener-bener committed ya, maksudnya. Tapi memang mendidik anak tuh no joke sih. Kita yang baru punya anak 3 tahun aja, well,
it's a real piece of work mendidik anak satu doang aja, wah keras banget. So I really salute you guys karena kalian menangani hampir 1.000 anak Ya, minggu. My goodness, my Thank you very goodness. much. Yuk, semua. Luar biasa. Nah, kalau dari teens nih ya, nah ini masa-masa remaja ya. mulai. Masa-masa Aku indah. yakin komplainnya tidak sedikit ini sebenarnya. Ini harus dibikinin 4 sesi sendiri nih. Semua parents mengaku bahwa itu adalah masa yang paling sulit Ya. anak gitu kali ya. Boleh dong Kak Agung sama Ciulia cerita-cerita apa aja sih challenge-nya dalam melayani teenagers? Challenge-nya yang paling cukup menantang kita itu adalah waktu kita dituntut jadi superhero. Istilahnya begini, satu sisi orang tua itu memiliki ekspektasi yang besar anak-anaknya berubah. Tapi di satu sisi anak ini dia itu lagi sedang menuju dewasa, tapi dia masih ada di sini. Gitu. Jadi satu sisi secara fisik dia berkembang jadi orang dewasa, tapi secara mental, jiwa itu mereka sedang ada dalam satu transisi pergumulan, gejolak yang luar biasa dari dalam dirinya, itu yang membuat dia jadi seperti galau, jadi nggak stabil. Nah kadang-kadang orang tua itu yang menuntut kita itu untuk kita bisa dapat handle anaknya dengan baik. Sedangkan di satu sisi pengaruh paling besar adalah dari keluarganya. Itu yang cukup membuat kita itu seperti sandwich ya, jadi terjepit di tengah-tengah. Sandwich, bahasanya sandwich. Burger. Jembatani itu yang paling bridging generation itu yang jadi agak mudah. Itu yang men-challenge kita untuk kita bisa survive, kita bisa mengendalikan diri kita, dan kita pun juga ada pergumulan tertentu di dalam keluarga, anak kita juga. Tapi di sisi lain kita juga harus mengatasi di dalam pelayanan ini yang nggak cukup mudah untuk kita bisa lihat untuk bisa jadi jalan keluar dan result yang cepat itu impossible ya. Jadi semua itu harus ada prosesnya, dan proses itu sangat memerlukan kesabaran dan banyak menguras sumber daya kita. Gitu. Dan banyak air mata juga ya kok ya. Tentu. Juga harga diri juga sih pasti. Iya. Betul kan? Sayat aku gitu. Ya, gitu loh. So true, benar. Soalnya nggak mudah untuk melayani anak-anak remaja, itu nggak mudah. Betul. Bukan Erik yang nambahin dong, Julia yang nambahin. Dijepit lo kayak sandwich. Kayak sandwich. Pakai cabai lagi pedas. Tapi ya bener banget sih tadi kayak Agung bilang sandwich tuh nggak ada istilah yang Ya, lebih representatif itu tepat sekali itu. Karena posisi kita tuh ada di tengah, bener ya ya, antara ekspektasi orang tua dan si anak sendiri gitu terhadap dirinya, pandangan dia terhadap dirinya. Well, I think our challenges are quite similar, tapi to me personally adalah lebih kepada pola pikir, tantangan antara pola pikir dia yang lama dan pola pikir firman Tuhan gitu kayaknya ya. Jadi kalau udah masuk ke kampus tuh kan orang tuh langsung, anak-anak biasa langsung kayak, wih gue udah gede gitu kan. Tapi pada kenyataannya, the thing is we have no clue sebenarnya gitu. Kita masuk kuliah itu kayak, wah gila-gila gue udah, bentar lagi gue kerja nih kan, udah gede gitu. Tapi we have no clue about life sebenarnya gitu. Itu sebenarnya simpelnya gini, kalau anak-anak kampus itu, mereka itu lack of, mohon maaf nih, knowledge, lack of experience juga. Tapi mereka ngomong tuh seperti tahu segalanya. Nah, jadi stubborn-nya itu luar biasa. Itu kesusahan yang pertama sih ya, buat kita tuh adalah kita kasih tahu yang benar itu mereka tuh nggak bisa langsung gitu. Iya, nggak bisa langsung terima. Malah juga berikutnya yang sulit juga adalah kita menempatkan diri kadang harus sebagai mentor juga sebagai teman.
Dan harus balance. Kalau mentornya kebanyakan, mereka akan sulit. Kalau sebagai temannya kebanyakan, mereka akan sulit respect. Jadi memang kita perlu sekali balance. Kita harus tampil sebagai apa dengan mereka. Di tengah-tengah stubbornness-nya mereka, ketidaktahuan mereka, kita harus bisa menjadi jawaban plus jadi teman, ya, jadi samsak juga gitu. Kita harus kasih tahu di tong sampah. Dia nggak mau ngerti, sengaja mengabaikan kita, begitu mentok nyari kita harus dengan tangan terbuka pula nerima dia. Padahal tuh ya, aduh ampuni. Tapi ya kan kita harus tetap menerima mereka apa deh. Ya paling itu sih kalau yang biggest challenge ya. Iya, dan memang kalau di pelayanan kita itu kita berusaha semaksimal mungkin sambil mengarahkan mereka juga untuk masuk ke dalam panggilan mereka. Nah, yang memang jadi challenge juga adalah ketika mereka itu belum siap, kayak tadi Ko Agung bilang ya, family background itu juga sangat pengaruh gitu. Dan yang susah adalah kalau misalnya dari keluarga tuh expect bahwa di tangan pelayanan maka mereka semua akan berubah. Well, it doesn't happen that way gitu. Oh, sama kadang-kadang nilai yang kita berikan tentu dari firman Tuhan itu ternyata bertentangan dengan apa yang diajarin di rumah gitu. Nah, itu yang kadang-kadang itu. Apalagi kalau urusannya itu soal pasangan hidup. Itu kita sangat wanti-wanti kan, pilih pasangan harus yang benar. Jadi udah anak itu salah, pilih pasangan, udah mulai mau dengerin kita. Iya kok, nanti kok belum mau cari pacar dulu kok. Baru 2 minggu berikutnya udah berdua-duaan lagi. Tapi gitu. Sama orang tuanya orang tuanya bilang boleh. Kita bilang nggak boleh. Akhirnya dia sembunyikan semuanya dari kita, dari mentor. Kadang-kadang gitu. Dan kebingungan ini yang membuat dia torn juga sebenarnya. Dia sengaja, jadi hide their stories from kita gitu ya, di IG or something. Itu dia nggak mau kita lihat bahwa mereka sudah di PDKT lagi. Karena takut. Karena dia tahu itu salah sebenarnya. Cuman ya, itulah anak muda. Lack of experience, lack of knowledge, tapi mereka merasa mereka tahu banyak hal. Gitu. Itu kalau dari kita sih. Kalau dari yang adult gimana? Ya, kalau dari kita kamu gimana, Han? Kalau dari yang adult sih, challenge-nya sih banyak banget sih ya. Tapi yang paling kita benar-benar rasakan tuh kan kalau udah di umur dewasa muda itu kan harusnya mereka udah lebih matang ya. Udah lebih mateng, mereka sudah udah dewasa, dari youth mereka udah mengerti panggilannya. Terus setelah di dewasa muda mereka udah punya pasangan, mereka sudah punya pekerjaan, terus nyaman nih. Mereka nyaman dengan sesuatu yang mereka udah dapetin gitu. Sehingga kita tuh challenge-nya kesulitan untuk menemukan the next leader ya. Pemimpin-pemimpin yang benar-benar punya hati, punya waktu, punya semuanya ya. Yang kita harapkan untuk buat generasi ini, mereka hold dulu ya. Untuk pelayanan hold dulu ya. Gue sibuk sama ini rumah tangga nih. Apalagi setelah married langsung punya baby gitu. Atau mereka kerja, mereka rindu di posisi ini terus akhirnya dipromosikan. Sehingga sepertinya kayak panggilannya untuk Tuhan, tar dulu ya. Buat cool nggak bisa, buat ini nggak bisa gitu misalkan. Tapi ini challenge kita sih, kita di dewasa muda tuh sangat rindu banget adanya pemimpin-pemimpin baru gitu. Lahirin pemimpin-pemimpin baru sih. Itu sih. Tapi tantangan terbesar yang adult yang kita hadapi adalah mungkin generasi yang Ko Agung alami itu sama dengan generasi yang kita alami. Paling nggak enak itu melayani di teenager dan paling nggak enak itu melayani di DM. Kalau saya lihat ya dari sisi pelayanan 4G ya next gen ini. Kalau youth memang mereka lagi euforianya menikmati masa muda mereka gitu. Nah, masa remaja ini masa yang sulit memang untuk menemukan jati diri mereka. Ini labil banget nih masa remaja. Nah, ketika masuk ke dewasa muda, ini kan masa dewasa muda itu kan waktunya nggak panjang.
Betul nggak sih? Dewasa muda nggak panjang. Nggak panjang waktunya. Karena kenapa sebentar lagi mereka akan menjadi orang yang dewasa. Nah aja, nggak dewasa. Iya, gitu loh. Jadi kalau Ko Agung tadi bilang sandwich, kalau kita itu seperti isi martabak. Iya. All together ya, kok. Ko Erik. Betul. Gini, tapi kayaknya lebih berat di young adult deh daripada teenagers. Karena Ko Agung rambutnya masih hitam kok. Oh iya. Makanya Kayaknya lebih berat jadi isi Kalau gue sampai memutih, Sam. Sandwich gue rasa. Ya, kalau gue rambut gue sampai memutih. Coba Karena kenapa gini. martabak? Kenapa martabak? karena martabak enak. Karena gini, ketika mereka di dewasa muda, mereka sudah firm dengan ideologi mereka. Yes. udah Udah matang. ke-develop ya ininya. Ya, sudah firm dengan pengertian mereka, dengan understanding mereka, dengan calling mereka gitu loh. Terus ketika kita masuk nih untuk bukannya memberikan saran, bukan ya, untuk menyesuaikan gitu loh. Di mana mereka bisa eksis di dunia marketplace mereka bisa eksis juga di pelayanan mereka, dan terkadang begini, mereka bilang begini loh, prioritas itu yang mana kok? Nah, kalau udah ngomongin prioritas, apa yang harus kita berikan jawaban buat mereka? Nah, it gets more real ya kalau di usia. Karena menurut saya begini, ketika mereka berbicara tentang prioritas, saya bilang seperti 4 ban di mobil. Iya. Pertama, memang hubungan kita sama Tuhan. Yes. Itu penting. Iya. Terus untuk keluarga, membina rumah tangga, itu juga penting saya bilang. Iya. Terus ketiga, untuk pekerjaan itu juga sangat penting. Yes, Tapi yang keempat, melayani Tuhan itu nggak bisa dikesampingkan. Betul. Kelima apa yang kelima? Nah, understanding yang di sini kadang-kadang kita mentok gitu loh. Ya. Maunya 3 ini, tapi yang ini nggak mau. Karena begini, kesulitannya adalah kalau anak remaja, mereka masih ngikuti orang tua. Iya. Yes. Betul ya? Bener ya? Kalau dewasa muda, Udah menentukan sendiri. mereka bilang sibuk dengan pekerjaan. Terkadang bilang begini, kalau di dewasa muda itu terlalu banyak pelayanannya. Tapi sebenarnya tujuan kita, tantangan terbesar adalah membangun rumah di pelayanan kita sih. Sebenarnya itu. Gitu loh. Di mana ada keluarga, di mana ada komunitas, untuk kita sama-sama sharing. Ya. Untuk saling membangun, gitu loh. Tukar pikiran. Mungkin kendala yang mereka sedang hadapi di pekerjaan mereka, entah di rumah tangga mereka. Mungkin ada beberapa teman mereka yang sudah pernah mengalami masalah itu. Dan beberapa dari mereka sudah tahu solusinya atau jalan keluarnya. So true. Gitu loh. Jadi tantangan terbesar kita adalah itu sih. Dengan ideologi yang sudah terbentuk itu, membuat kita agak lebih, effortnya agak lebih challenge-nya, tantangannya harus lebih besar sih. Itu aja sih. Iya. Aku ngerti banget. Karena itu aku punya kesimpulan. Karena kenapa kami sorry? Aku punya kesimpulan berarti dari kita berempat. Apa itu? Berarti yang paling asik tuh sebenarnya di kids. Jadi sekalian ya. Main drama, main games, basar. The time we have fun is kids. Yes. Jadi kalau yang mau senang, tapi harus high in commitment ya, Kak ya, bener ya? Of course. Tapi saya melihat loh, teman-teman, saya melihat loh, saya menot loh, memberikan notes ya. Kalau mereka dari kids itu sudah benar-benar bertumbuh, terus ke remaja mereka sudah bisa menemukan jati diri mereka, terus mereka di youth sudah tahu calling mereka, dan ketika masuk ke dewasa muda, itu lebih gampang. Jauh. Like gini deh. Itu lebih gampang. Gampangnya gini deh, kayak sebenarnya gue sama Sam itu kan ada di usia yang adult sebenarnya, ya kan? Ya. Kita married baru like
years, kita baru start a family. Dan seperti yang Ko Erik bilang, all fours are important. Kayak tadi, keluarga penting, hubungan pribadi sama Tuhan penting, Tuhan penting. Tapi begitu juga melayani. I think kita nggak struggle di situ because kita udah ditempa nih dari sejak kita teenager, bahkan kalau aku gitu ya, udah diajarin betapa pentingnya give back. Yes, betapa pentingnya kita give back with what we have. Karena the only better thing to help yourself is to help other people gitu. Dan betul. Itu find help juga waktu kita melayani, kita akan melihat bahwa problem kita tidak sebesar itu, ya nggak sih? Waktu kita melayani itu kita bisa kayak melihat, oh, there's a bigger problem than my own gitu. Dan dari situ kita jadi punya rasa bersyukur yang lebih, kita jadi punya damai sejahtera yang lebih, dan kita jadi ngerti untuk kedepannya bahwa melayani Tuhan adalah bagian dari hidup gua yang nggak akan pernah bisa gua kesampingkan seperti kata bilang. Dan itu memang di nurture itu dari kids ya. Dari kids, teenagers plays a big part. In campus, we try to find what are we gonna do in our next future. Dan di young adult, kita berusaha menyusun semua puzzle tentang kehidupan ini. Betul. Bekal kehidupan kita dari kids, teenagers, campus sampai ke akhirnya gue dewasa dan gue membuat keputusan gue sendiri, ya gak sih? Kayak, what are we gonna do about life? So every season punya challenge-nya masing-masing ya pasti ya. Dan to be honest sih, aku bener-bener grateful sama apa yang Koko Cici udah lakukan, apa yang Koko Cici doakan selama ini. Dan aku bisa melihat gitu loh dari pelayan-pelayan kalian, orang-orang yang kalian gembalakan, orang-orang yang kalian layani. Mereka bener-bener kalau bukan Tuhan dan keseriusan kalian dalam melayani mereka, nggak mungkin GBWTC tuh punya next gen yang seperti ini. Jadi kita tepuk tangan ke Tuhan kita. Yes. Dan aku yakin senior pastor kita itu plays a big part. Senior pastor, associate senior pastor kita plays a big part dalam pelayanan next gen. Nah, kalau boleh tanya, bagaimana, seberapa besar peran senior pastor dan associate senior pastor sebagai pemimpin dan supporter untuk pelayanan next gen? Ya dong, Kak Daniel nih. Saya yang paling ngerasain kok. Ya, leader kita ini luar biasa ya, senior pastor, associate pastor kita itu mensupport semua bagian dari next gen. Dan kalau kami rasakan ya di sekolah minggu, itu mereka benar-benar effortnya itu, mereka itu memberi segala yang kita perlukan untuk kemajuan next gen. Dia invest, mereka berani invest dalam banyak hal. Mereka berani invest kurikulum, lalu juga dana, kreativitas, gedung, wah luar biasa. Jadi our leader itu luar biasa. Mungkin kita jarang sekali menemukan leader seperti mereka ya. Jarang sih ketemu yang benar-benar concern gitu ya, sampai tanya, kalian perlu apa? Kalian perlu apa lagi? Kalian perlu apa lagi? Bahkan ya. Ditanya bahkan perlu apa gitu ya. Iya, kalian perlu apa? Gitu. I think it's a big gesture loh buat leader, ya nggak sih? Iya, jarang kita ketemu, apalagi kalau kayak di sekolah minggu gitu ya, yang selama ini kita tahu kan banyaknya cerita-cerita gitu kalau guru-guru sekolah minggu ya nggak dipedulikan apa. Di nomor sekian kan gitu ya. Tapi kalau dengan senior pastor sih selama kami melayani di WTC ya, kayaknya nggak pernah dilarang untuk bikin acara, bikin kegiatan, bikin event, anything that can support kids growth gitu ya. Spiritual growth itu pasti senior pastor kita pasti support banget. Setuju, senior pastor play a very big part in next gen leadership dan juga development-nya. Mungkin ada yang mau tambahin statement dari Kak Daniel dan Kak Mika? Ya, kalau dari kita bukan hanya dari fasilitas ya. Di WTC ini yang saya rasakan ya.
bukan hanya support investasi dalam bentuk dana aja ya untuk generasi muda ini. Tapi yang saya perhatikan adalah senior pastor beserta tim inti yang ada di WTC ini, itu benar-benar memberikan satu warisan kepada kita, bagaimana orang-orang dewasa muda ini bisa beriman seperti yang senior pastor lakukan bersama dengan Tuhan. Bayangin loh, sesuatu perkara yang nggak mungkin itu bisa terjadi. Dan kita benar-benar bisa meng-capture apa sih yang senior pastor kita gumulin bersama dengan Tuhan gitu loh. Itu adalah satu warisan yang begitu luar biasa yang generasi muda ini bisa terima gitu loh. Kita bisa merasakan banyak mujizat ya Han ya, banyak mujizat demi mujizat melalui senior pastor dengan Tuhan, sehingga itu membuat apa ya, satu teladan yang begitu luar biasa sih. Kalau dari generasi muda, dari generasi dewasa muda ya, dari kita yang adult gitu loh. Bagaimana senior pastor beserta dengan istri, kita melihat anak-anak mereka, mantu mereka, itu melayani Tuhan. Itu satu paket yang begitu luar biasa, gitu loh. Kita melihat satu teladan yang senior pastor kita kerjakan, itu bahkan di generasi berikutnya itu masih tetap bisa melayani Tuhan, seperti Ika dengan Sam, gitu loh. Saya yakin dan percaya itu adalah satu warisan yang kita terima itu sangat luar biasa. Mungkin kalau di dewasa muda kan kita udah mau menuju ke dewasaan ya gitu ya. Kita sebenarnya nggak mau nih sampai setelah youth setelah dari kids dibina, dari teens dibina, di campus dibina, pas ke yang adult jangan binasa. Gitu loh. Hilang kali. Jangan menghilang. Bukan binasa. Iya, maksudnya jangan menghilang, tapi kita menerima satu warisan begitu luar biasa gitu loh, bahwa kalau kita ngelihat senior pastor kita beserta inti yang ada membangun WTC Church ini, WTC. Ya, Were. Itu begitu luar biasa gitu. Itu legacy yang kita terima gitu loh. Ya. Legacy, example tadi ya. Tadi juga bridging ya, maksudnya itu mau fasilitas. Gitu. Ya. Aku dong mau tambahin dong. Yes, go ahead Cici. Kalau aku sih ngelihat ya senior pastor kita itu yang paling berkesan buat aku itu dia kalau sudah mempercayai kita di bidang yang benar-benar Tuhan kasih, terus kita dipercayakan tuh seutuhnya. Apa yang kita mau kerjakan, nggak ada intervensi gitu. Dikasih ruang, dikasih tempat, dipercayakan seutuhnya, nggak ada intervensi, terus nggak ada buntutnya dipegang-pegang. Pokoknya kita benar-benar dipercayakan seutuhnya. Enjoy kita melayani. Jadi kita nggak terbeban gitu melayani gitu. Kita tampil apa adanya gitu. Yes. Saya seperti ini, Erik seperti ini yang kalian lihat. Mika, jangan ketawa lu lihat dia kayak gini. Jadi kita bisa tampil dengan foto karakter kita seperti ini tanpa kita tuh tutup-tutupin gitu. Jadi inilah kita gitu loh. Itu sih yang saya sangat melihat senior pastor kita itu mensupport kita banget. Nah, oke. Mungkin dari Ko Agung, Julia, apakah ada tambahan? Kalau senior pastor sudah selalu memberikan support ya. Kalau saya lihat sih kita diberikan kesempatan itu untuk bertumbuh, kita diberikan kesempatan untuk berkreasi, kita diberikan kesempatan untuk belajar kemana-mana, kita diberikan kesempatan bisa mengikuti banyak seminar. Itu kan semuanya ada investasi yang luar biasa yang kita dapatkan ya. Itu yang menjadi satu amunisi buat kita terus melayani jadi semakin baik dan kita belajar dari banyak gereja, kita banyak belajar dari macam-macam pelayanan. Betul. Jadi ya itu kesempatan yang kita bisa lihat terus
fasilitas pun juga Senior Pastor selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Yes. Sama lagi ini, waktu. Dia, Senior Pastor kita itu selalu memberikan waktunya untuk mengajar kita semua setiap minggu rutin. Itu yang mungkin nggak bisa. Jarang absen ya? Karena jarang absen setiap Selasa ya? iya, nggak ada absen ya. Dia nggak pernah absen. Senior Pastor kita nggak pernah absen. Kita yang nanyain absen kita. Sekolahnya libur Pak, antar libur gitu ya. Sekolahnya libur, kita kagak pernah libur-libur. Biarlah melalui video ini bisa terdengar oleh Senior Pastor kita ya. Ko Erik, ya, gua mah gitu aja. Nah. Dan kalau dari aku sih, I think the security of our leader is very important buat kita, buat pelayanan ini nggak sih? Maksudnya mereka tuh secure bukan hanya dalam memberikan support atau mempercayakan seutuhnya, tapi tuh mereka secure dalam hal mempercayakan kita a very big part dari gereja juga. Kita dimasukin ke dalam setiap lini gereja, masukin jadi think tank juga. Jadi membuat kayak the next generation, ya kita nih diperhitungkan gitu. Diperhitungkan setiap opini kita, setiap pemikiran kita, itu no less important than their generation. Ya, betul. Dan betul. I like them about that, dan aku sangat respect mereka dengan itu. Karena seperti yang tadi Koko Cici bilang juga, bahwa nggak mudah loh untuk pemimpin itu turun dan mereka nanya butuh apa. Itu nggak semua pemimpin bisa seperti itu, ya kan? Iya. Dengan secure memberikan seluruh supportnya, dari dana, dari waktu, dari pesan, dari legacy yang ditinggalkan. I mean, untuk meninggalin legacy, itu kayak, you know, mereka loh yang start ini, mereka kan pioneer gitu ya. Tapi mereka nggak keberatan sama sekali untuk memperlengkapi kita untuk menjalankan ini di masa depan gitu. I think that's very secure of them gitu, untuk mereka bisa menaruh harapan sebesar ini sama next gen, dan kalau harmoni ini bisa terjadi di antara para leader, senior pastor, associate senior pastor, dan para next gen leaders, kita akan benar-benar menjadi gereja yang kuat dan melakukan persatuan banget menurut aku ya. So to close up this first session of our next gen talk nih, boleh nggak tanya, what is your wishes yang Tuhan belum jawab nih sampai sekarang untuk setiap departemen yang Tuhan percayakan sama Koko Cici, divisi yang dipercayakan sama Koko Cici? Apa sih doa yang belum dijawab? Siapa nih? Dari doa yang belum dijawab. Yes. Daniel dulu. Oke, dari saya dulu. Ini doa yang belum terjawab, bahkan ini doa yang baru-baru saja kami dengar, visi yang baru saja kami dengar dari senior pastor kami. Kami lagi hamil 11.000 anak-anak. Wow. Amen. Dan kami ada kontribusi di dalamnya. Jadi doa kami hari-hari ini adalah bagaimana berpikir, bagaimana bisa memultiplikasikan anak-anak, mereka bisa diberi makan, dan juga mereka juga bisa memenangkan jiwa anak-anak yang lainnya. Itu salah satu yang lagi kami jadi beban doa kami, supaya kami juga bisa menjangkau anak-anak. Jadi bukan hanya memikirkan gereja ini aja, tapi bagaimana melihat anak-anak yang terhilang, bagaimana melihat anak-anak yang tidak pernah ke sekolah minggu. Itu jadi beban kita sekarang. Dan doa kami, Tuhan juga bisa berikan kami hikmat untuk mewujudkan ya 11.000 mungkin dengan cara bertahap, dan banyak hal, strategi-strategi yang Tuhan mungkin nanti akan berikan buat kami. 11.000 cuy. Kan di itu yang 11.000. Tapi kita pasti, karena kemenangan kids adalah kemenangan next gen juga. Iya. Berarti gue udah ada strategi satu yang sebentar lagi kita mau mulai nih ya. Jadi sekalian ngumumin juga buat papa mama yang nonton,
Bulan Juli kita akan tanggal 7 dan 8 Juli. 7 dan 8 Juli. Kita akan mulai dengan WTC Kids altar online. Jadi seperti Carousel anak, Carousel Kids, tapi kita akan adakannya online. Nah, mulainya Juli minggu pertama, hari Rabu atau hari Kamis. Tapi kita akan mulai registration mulai dari minggu ini. Dia akan diumumin sih. Dia akan diumumin. Ya, saya sudah daftarkan anak saya. Wow. Kok tiba-tiba main promosi aja ya? Iya. Iya dong. Doa. Daniel tuh. Tadi bahas yang 11.000 terus promosi. Ini strategi untuk menuju. Berarti kalau kalian 11.000, kita dewasa muda harus menikahkan berapa pasang? Itu baru 1.000 loh. Itu yang saya bisa lihat. Gua dapat kelihatan itu next gen 60.000. Kalau 11.000 diambil kids, sisanya bagi 3 lo sama gua lo. Makanya. Bagi dong. Kita kan dari 11.000 lulus ya kan ke teens, dari teens tambah lagi ya kan, terus-terusan sampai menikah. Iya. Minimum mereka menikah jangan punya 1 anak. 2 atau 3. 2 atau 3. Doa kami sih supaya guru sekolah minggu bisa diberi hikmat untuk mengelola ini. Kenapa? Karena pekerjaan ini besar sekali. Kami butuh effort yang sangat besar. Kami butuh sumber yang sangat besar untuk 11.000 ini tercapai untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Amin. Jadi jangan Kids online. Jangan heran nanti anak-anak akan menjangkau anak-anak. Amin. Siap. Oke, kalau dari 11.000. Kalau dari Tins ada yang mau ada yang belum Tuhan jawab doanya yang masih Koko Cici doakan sampai sekarang? Ya. Kalau yang kita doakan itu next leader. Next leader. Jadi kita itu lagi bergumul untuk para leader itu bisa muncul dari orang-orang yang kita pimpin ya. Dan ada juga yang perlu kita gumuli, untuk kita dengarkan, dan kita lagi berdoanya itu 200 murid. 200 murid itu yang kita mau melakukan ini, kita mau muridkan mereka. Jadi kita lagi berjalan ke situ, 200 murid. Amin. Pasti Tuhan kasih hikmat dan strategi untuk menjalankannya. Kalau dari campus? Kalau dari kita, ya next leader dan juga anak-anak muda itu semuanya bisa melakukan panggilan mereka sejak mereka muda sudah tahu alasan mereka diciptakan. Itu sama ya penglihatan yang saya pribadi terima untuk next gen 60.000, saya yakin itu kita semua. Bawa ke dalam setiap hari. Yang paling itu sih yang belum jawab. Ko Erik sama Ci Mel. Ya, sama. Dari kamu, Han? Sama juga sih, kita juga rindunya ya next leader, pasti. Terus yang paling kita doakan adalah setiap pasangan kaum profesi, mereka masuk ke komunitas atau ke kersel-kersel. Sehingga mereka bisa kuat gitu. Itu sih kerinduan kita banget. Jadi kerselnya DM itu benar-benar bangkit gitu. Ya, kalau dari saya sih mau menambahkan lagi ya, karena saya melihat visi gereja kita tuh begitu besar. Iya, gitu. Siap. Visi gereja kita tuh begitu besar banget. Amin, Pak. Jadi satu warisan yang memang harus kita lanjutkan ini. Benar nggak sih teman-teman? Benar, Pak. Harus kita lanjutkan gitu loh. Harus kita lanjutkan. Biar apa? Biar kids 11.000 teenager, berapa tadi?
200 pemimpin yang baru, ya kan? Memuridkan 200 pemimpin yang baru. Di kampus nemuin panggilan. Di dewasa muda berarti memang harus meneruskan nih apa yang pemimpin kita akan diwariskan untuk generasi ini. Doa saya adalah begini, kita generasi 4G ini siap ketika tongkat estafet itu diberikan, kita harus benar-benar siap loh. Amin. Saya sih berdoa benar-benar istilah kasarnya pemimpin-pemimpin yang baru itu dibangkitkan sesuai dengan passion mereka. Yeah. Apalagi kalau gereja kita itu ada 7 pilar. Yeah. Kalau 7 pilar dari dewasa muda bisa penetrasinya itu masuk ke semua lini yang ada, saya yakin dan percaya gitu loh. Apa yang Sam dapat, apa yang Ko Daniel dapat, apa yang Ko Agung harapkan, dan kita juga berdua doakan, mimpikan gitu yang ada. Wah, itu pasti luar biasa. Doa saya adalah begini, ketika tongkat estafet itu dilanjutkan buat next gen nih, kita siap. Roh, jiwa, dan tubuh. Kami nambahnya. Kita tadi semua senyum-senyum kalau lihat. Dari Kak ini doang, Kak Julia doang. Jarang Ko Erik ngomong kayak gini. Dia jarang seriusnya orang satu ini. Kak Julia dulu dong, dia gimana dong? Udah lobet nih, tinggal 5 menit. Oke. So ini dia the first part of our next gen talk. If you want more of this content, just DM us in Instagram atau kalian juga bisa komen juga di YouTube kita. Stay connected with us. Subscribe to our YouTube channel GBWTC. Kalian juga boleh follow Instagram kita di GBWTC. Di sana ada info lengkap mengenai Next Gen Ministries. Semua 4 page-nya ada di bio-nya Instagram GBWTC. So, mau nambahin, Kak? Yes. Mau nambahin. Kita juga di komen kali ya. Kenapa? Di komen yes. Pembicaraan kita ini, terus kira-kira mungkin ada tema apa nih yang teman-teman mau angkat nih, yang ada di 4 generasi ini gitu loh, yang ada di 4G ini, tema-tema apa yang mau teman-teman bisa kita sajikan untuk kita bahas mulai dari kids sampai yang adult. Yes. Itu juga bagus loh. Yes, benar. Aspirasi kalian akan sangat kami terima, dan kalau kalian memang pengen ketemu kita berdelapan lagi, kalau belum bosan, kalau pengen kita lagi, kita bahas hal apa, mau tanya apa, silahkan aja, langsung tulis, bisa DM ke Instagram, bisa juga tulis di komen YouTube ini, kalian bisa tulis saja, nanti kita akan masukin semua pertanyaan kalian, dan kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Gitu ya. We'd love to communicate with you guys. Kita juga pengen apa yang kita bahas hari ini semoga menolong banyak orang yang menonton video ini. Oke, itu aja dari kita. See you next time. God bless you. Bye. Siap membantu dan siap melayani. Hambanya.